Hipotesa. Pengertian hipotesa ini berasal dari kata hupo, artinya sementara, atau tingkat kebenarannya lemah, dan kata tesis yaitu suatu pernyataan teori. Hipotesa ini sering juga disebut sebagai dugaan sementara tentang keadaan atau karakteristik populasi. Hipotesa ini karena bersifat sementara, maka hipotesis mungkin benar atau mungkin tidak benar. Hipotesa ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai sesuatu hal dan dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut, sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Hipotesa ini adalah asumsi atau anggapan itu seringkali dipakai sebagai dasar dalam memutuskan atau menetapkan sesuatu dalam rangka menyusun perencanaan atau kepentingan lainnya, baik dalam bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proposisi atau anggapan yang mungkin benar, sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan untuk dasar penelitian lebih lanjut. Penolakan suatu hipotesa bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah, di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Penerimaan hipotesis sebagai akibat tidak cukup bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. Penerimaan hipotesis sebagai akibat tidak cukup bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. Misalkan Anda beranggapan Pak Togu punya istri 4. Jika Anda sudah yakin Pak Togu punya istri 4, titik, tidak perlu Anda beranggapan. Selesai. Tetapi, karena Anda punya anggapan, maka Anda buat Pak Togu punya istri 4. Pernyataan Pak Togu punya istri 4 muncul karena Anda ragu. Dan kebenarannya perlu dibuktikan. Inilah yang disebut dengan hipotesis. Jadi, hipotesis yang disingkat dengan H0 adalah suatu pernyataan yang kebenarannya harus diuji atau dibuktikan. Ditulis H0, Pak Togu punya istri 4. Mengapa ini disebut sebagai H0? Karena ini yang diuji. Mengapa Anda uji? Karena Anda ragu. Jadi, H0 itu diharapkan oleh peneliti untuk ditolak. Alternatif jika H0 itu ditolak disebut dengan H1 atau H alternatif. Dalam hipotesa, langkah pertama adalah membuat hipotesis awal yang diharapkan ditolak, tetapi dapat membuktikan bahwa pendapatnya diterima. Jadi saya ulangi di sini, H0 itu diharapkan untuk ditolak. Misalkan Anda ingin menguji apakah pengisian KRS lebih efisien dengan menggunakan online atau manual. Untuk membuktikan pendapat tersebut, Anda akan membuat hipotesis awal sebagai berikut. Rata-rata waktu pengisian KRS online sama dengan manual. Mengapa ini Anda buat sama? Karena Anda berharap ini untuk ditolak. Anda berharap untuk diterima pengisian KRS online lebih baik daripada manual. Itu sebagai H1. Kemudian Anda mengambil sampel dan berharap hipotesis awal ini ditolak, sehingga pendapatnya dapat diterima. Hipotesis awal yang diharapkan akan ditolak disebut dengan H0. Dalam pengujian hipotesa berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesa. Kapan ditolak, kapan diterima, itu nanti akan dibahas. Kebenaran suatu hipotesa tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Penerimaan suatu hipotesa terjadi karena tidak cukup bukti. Tolong perhatikan, tidak cukup bukti untuk menolak hipotesa tersebut, dan bukan karena hipotesa itu benar.
Penolakan suatu hipotesa terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesa tersebut dan bukan karena hipotesa itu salah. Ani seorang akuntan memperbaiki sistem keuangan di perusahaan tempat dia bekerja. Ia berpendapat setelah perbaikan sistem, maka rata-rata harga produk akan turun. Bagaimana ia menyusun hipotesa awal penelitiannya? Tolong Anda buat sebagai latihan. Tahapan pengujian hipotesa. Yang pertama, merumuskan hipotesa berdasarkan teori, pengalaman, dan ketajaman berpikir. Dalam merumuskan hipotesa ini, ya, kita tidak boleh sembarangan. Seperti yang tadi, kita asumsikan, ya, Hanol itu Pak Togu punya istri 4. Anda buat anggapan itu karena Anda melihat, mendengarkan dari Togu. Jadi tidak asal bunyi. Kemudian menentukan alfa, yang ketiga menentukan alat uji, 4 menentukan daerah keputusan, yang kelima menentukan keputusan. Inilah 5 tahapan pengujian hipotesa. Uji C-kodrat atau C-square. Pengujian dengan menggunakan C-square diterapkan pada kasus di mana akan diuji apakah frekuensi data yang diamati, yaitu frekuensi observasi, sama atau tidak dengan frekuensi harapan atau frekuensi secara teoritis. Dalam uji C-kodrat ini ada 2 yang kita bahas. Yang pertama, goodness of fit, kemudian yang kedua, test of independency atau uji kebebasan. Sekarang kita masuk kepada goodness of fit. Uji goodness of fit ini atau uji keselarasan bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau tidak. Goodness of fit akan membandingkan 2 distribusi data, yaitu yang teoritis, yaitu frekuensi harapan, dan yang sesuai dengan kenyataan atau frekuensi observasi. Kasus, jika Anda melempar koin yang memiliki sisi muka dan sisi belakang sebanyak 1 kali, ada 2 kemungkinan muncul, sisi muka dan belakang. Dalam hal ini harapan kita masing-masing sisi muncul sebesar 0,5. Jika 20 kali Anda lempar, bagaimana harapan Anda? Anda akan berharap sisi muka dan belakang masing-masing akan muncul sebanyak 10 kali, yaitu 20 dibagi 2. Inilah yang disebut dengan teoritis. Tetapi dalam prakteknya, dari pelemparan 20 kali koin, boleh jadi 19 koin yang muncul sisi muka. Hanya 1 sisi belakang. Itulah observasi. Tetapi secara teoritis atau harapan, karena 20 kali Anda lempar, maka Anda berharap 10 kali muncul sisi muka, 10 kali muncul sisi belakang. Karena peluang muncul sisi muka dan belakang masing-masing 0,5. Kemudian jika Anda lempar mata dadu sebanyak 120 kali, berapa nilai harapan untuk masing-masing mata dadu tersebut? Di sini ada tabel pelemparan mata dadu 120 kali. Di sini ada frekuensi observasi yang singkat dengan O, kemudian harapan atau ekspektasi yang singkat dengan E. Di sini ada mata dadu, mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam pelemparan mata dadu, yang muncul angka 1 itu hanya sebanyak 2 kali. Ini fakta atau observasi. Kemudian mata angka 2 muncul sebanyak 38 kali dari 120 kali. Angka 3 muncul sebanyak 25 kali, angka 4 muncul sebanyak 15 kali, angka 5 muncul sebanyak 28 kali, angka 6 muncul sebanyak 12 kali. Padahal Anda berharap sesuai dengan konsep teoritis, karena 120 kali Anda lempar, maka akan muncul masing-masing sebanyak 20 kali, karena 120 dibagi 6 sama dengan 20. Apakah masing-masing mata dadu muncul sebanyak 20 kali dari 120 kali pelemparan? Tidak. Untuk itu digunakan
uji kesesuaian hasil lemparan tersebut dengan nilai dalam teori yang disebut dengan distribusi teoritis. Seberapa besar kesesuaian hasil lemparan tersebut dengan nilai dalam teori? Uji keselarasan adalah alat untuk mengetahui keselarasan antara frekuensi hasil pengamatan dan frekuensi yang diharapkan. Alat uji yang digunakan, X pangkat 2 hitung sama dengan sigma. Nilai observasi dikurang nilai ekspektasi harapan di pangkat 2 dibagi dengan nilai ekspektasi. Kriteria pengujian dengan menggunakan distribusi chi-square yang memiliki rupa seperti ini. Pada ujung kanan ini daerah penolakan H0, ini sebagai batas kritis dari tabel dengan derajat bebas R dikurang 1 di mana R ini baris dikali C dikurang 1 di mana C ini adalah kolom. Dan di sini adalah daerah terima H0. Contoh, dalam rangka diversifikasi produk, suatu perusahaan mengeluarkan produk dengan 4 kemasan yang berbeda untuk meningkatkan penjualan seperti pada tabel berikut. Kemasan pertama sampai dengan kemasan keempat, inilah hasil daripada diversifikasi produk. Penjualan kemasan pertama 135 juta, penjualan kemasan kedua 100 juta, penjualan kemasan ketiga 110 juta, penjualan kemasan keempat 75 juta. Ini adalah observasi. Ujilah pendapat yang mengatakan tingkat penjualan keempat kemasan tersebut sama dengan alfa 5%. Pertama, merumuskan hipotesa. H0 sama dengan 0. Artinya di sini tingkat penjualan keempat kemasan tersebut sama. Mengapa dibuat sama dengan 0? Bahwa tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan diversifikasi produk. H1 tidak sama dengan 0, artinya tingkat penjualan keempat kemasan tersebut tidak sama. Angka kedua menentukan taraf nyata dalam hal ini alfa 5% atau alfa 0,05. Nilai derajat bebas itu dicari dengan nilai baris dikurang 1 dikali nilai kolom dikurang 1. R ini baris, C ini kolom. Jadi di sini ada kemasan pertama sampai dengan kemasan keempat. Berarti ada baris di sini 4 baris warna kuning ini. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Dan jumlah kolom di sini ada 2. Kolom kemasan sama kolom penjualan. Maka di sini R ini 4, C ini 2. Maka jumlah baris di sini warna kuning dan jumlah kolom warna merah sehingga nilai derajat bebas di sini 4 dikurang 1 ada 4 baris. Kemudian dikali 2 kolom. Kolom pertama, kolom kedua. 4 dikurang 1, 3. Dikali 2 dikurang 1. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Inilah derajat bebas jika dilihat di tabel chi-square sebagai berikut. Derajat bebas di sini 3. Kemudian untuk alfa 5%, 0,05 didapat 7,8147. Inilah tabel chi-square. Yang kolom ini menunjukkan untuk derajat bebas, yang baris ini menunjukkan untuk alfa. Jadi ini derajat bebas sampai dengan 25, kemudian di sini derajat bebas sampai dengan 50. Yang ketiga, menentukan alat uji, ini tadi alat uji. Nah, kemudian yang kemasan pertama tadi observasi 135, kemasan kedua sampai kemasan keempat seperti ini. Bagaimana kita menghitung untuk mencari nilai harapan untuk masing-masing kemasan? Semua ini jumlahkan dibagi 4. Itulah sebagai rata-rata yang disebut dengan rata. Maka harapan untuk kemasan pertama itu 105, harapan untuk yang kedua 105, harapan ketiga 105, harapan keempat 105. Maka dengan rumus di sini, nilai observasi dikurang ekspektasi di pangkat 2. Observasi 135 dikurang ekspektasi di pangkat 2. Kemudian dibagi dengan nilai ekspektasi dibagi 105. Dapat 8,571. Demikian juga untuk kemasan yang kedua, hasil observasi 100
dikurang ekspektasi 105 di pangkat 2 dibagi dengan nilai ekspektasi harapan 105. Nah, dijumlahkan semua ini karena di sini ada sigma dapat 17,62. Maka nilai C-square hitung itu sama dengan 17,62. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan itu pada ujung kanan ini daerah tolak H0. Ini sebagai batas kritis didapat dari tabel C-square. Yang kelima, menentukan keputusan. C-square hitung berada pada daerah tolak H0. Karena apa? C-square hitung itu tadi kan 17,62. Sementara yang tabel itu 7,814. Maka C-square hitung itu jatuh pada daerah tolak H0 ini 17,62. Sementara batas kritis itu 7,814. Maka keputusan ditolak H0. Artinya tidak cukup bukti untuk menerima H0. Sehingga kita terima H1 bahwa tingkat penjualan keempat kemasan tersebut tidak sama. Test of independency atau uji kebebasan. Kembali ulangi di sini, pengujian dengan menggunakan C-square diterapkan pada kasus di mana akan diuji apakah frekuensi data yang diamati, dalam hal ini frekuensi yang diobservasi, sama atau tidak dengan frekuensi harapan atau frekuensi secara teoritis. Ini tadi sudah dibahas dalam uji keselarasan. Apakah ada kaitan antara merek barang dengan kepuasan? Ada. Artinya, variabel merek barang dan kepuasan saling terikat, maka disebut tidak bebas. Apakah ada kaitan antara panjang jalan tol dengan desain kamar Anda? Dalam hal ini, panjang jalan tol dan desain kamar Anda tidak ada kaitan sehingga variabel panjang jalan tol dan desain kamar Anda bersifat bebas. Alat uji yang digunakan sama seperti dalam uji keselarasan. C-square pangkat 2 hitung sama dengan sigma. Nilai observasi dikurang nilai ekspektasi di pangkat 2 dibagi dengan nilai ekspektasi. Yang membedakan dengan uji keselarasan, pada uji kebebasan ini, nilai ekspektasi ini itu didapat dari total nilai baris dikali total nilai kolom dibagi dengan total keseluruhan. Kriteria keputusan. Pada ujung kanan daerah penolakan H0, ini batas kritis didapat dari tabel C-square. Kemudian di sebelah kiri ini daerah penerimaan H0. Contoh 1. Apakah variabel tingkat penjualan bersifat independen terhadap merek produk dengan alfa 5%, seperti pada tabel berikut. Merek pertama sampai dengan merek ketiga, penjualan salesman si Ana 40M, 50M, 70M. Penjualan salesman si Ani 50, 90, 60. Penjualan salesman si Anu 10, 10, 20. Pertanyaan, apakah variabel tingkat penjualan ini bersifat independen, bersifat bebas terhadap merek produk? Kami rumuskan hipotesa H0 sama dengan 0, artinya variabel tingkat penjualan bersifat independen terhadap merek. H1 tidak sama dengan 0, tingkat penjualan tidak bersifat independen. Kedua, menentukan taraf nyata alfa 5% atau 0,05. Yang ketiga, menentukan alat uji yang ini. C-square pangkat 2 sama dengan sigma, nilai observasi dikurang ekspektasi pangkat 2 dibagi dengan nilai ekspektasi, di mana nilai ekspektasi ini didapat dari total nilai baris dikali total nilai kolom dibagi dengan total keseluruhan, seperti contoh berikut. Tadi ada 3 merek 1 sampai dengan merek ketiga, kemudian salesman 3 orang, Ana, Ani, Anu. Kemudian dari lapangan, penjualan salesman Ana 40, 50, 70, Ani 50, 90, 60, Anu 10, 10, 20. Inilah observasi yang disingkat dengan O. Kita ingin mencari, bagaimana mencari nilai ekspektasi untuk yang nilai observasi 40 di sini, yaitu yang ini. 40 ini sesuai dengan yang diinformasikan tadi, nilai ekspektasi ini didapat dari total kolom ini
dikali total baris dibagi total keseluruhan 400. Jadi 160 dikali 100 dibagi dengan 400 dapat 40. Kemudian untuk yang 60 dari mana? Total nilai baris yaitu 150, total nilai kolom 160 dibagi dengan total keseluruhan 400. Nilai harapan ini didapat dari total baris di sini, baris kedua 150 dikali dengan total kolom 200 dibagi dengan total keseluruhan 400. Dapat 75. Angka 10 ini dapat dari total baris 100 dikali dengan total kolom 40, 4.000 dibagi total keseluruhan 400. Inilah nilai dari observasi dikurang ekspektasi di pangkat 2 dibagi dengan nilai ekspektasi. Sehingga dapat di sini 12,67. Maka dengan demikian, jika kita uji, square tabel itu 9,48, di sini baris itu ada 3. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolom itu ada 3, ana, ani, anu. Maka derajat bebas 3 dikurang 1, 2 dikali 2, 4. Sementara chi-square hitung itu 12,67 jatuh di sini, jatuh pada daerah penolakan H0. Jika ini tolak H0, maka di ujung kiri di sini daerah terima H0 dengan batas kritis 9,48 dan chi-square tabel 12,67, artinya jatuh pada daerah tolak H0, artinya tidak cukup bukti untuk menerima H0, sehingga diterima H1. Bahwa tingkat penjualan terikat dengan merek. Uji tanda atau sintes ini, pada uji ini, kita tidak memperhatikan besarnya perbedaan, hanya melihat tanda positif atau negatif. Dan apabila tidak ada perbedaan, diberikan tanda 0.
Tahapan pengambilan keputusan dalam uji tanda, yang pertama, kita merumuskan hipotesa H0 atau H1. Kemudian menentukan taraf nyata atau alfa. Yang ketiga, menghitung frekuensi tanda yang mempunyai tanda positif atau negatif, sementara tanda nol tidak dipergunakan. Langkah keempat, menentukan nilai R, yaitu jumlah objek yang memiliki jumlah paling kecil. Langkah kelima, menentukan probabilitas hasil sampel dengan menggunakan rumus probabilitas binomial sebagai berikut. Kemudian langkah yang keenam, mengambil keputusan jika alfa lebih kecil dari probabilitas hasil sampel diterima H0, jika lebih besar, maka ditolak H0. Anda ingin mengetahui apakah ada perbedaan penjualan sebelum dan sesudah mengganti bintang iklan. Berikut nilai penjualan barang sebelum dan sesudah mengganti bentuk iklan produk. Ada 10 lokasi Anda menempatkan papan iklan. Di lokasi A sampai dengan lokasi J. Kemudian penjualan di lokasi A 151, sesudah Anda ganti bintang iklan, penjualan menjadi 160. Di lokasi yang kedua, dalam hal ini sampel yang kedua, lokasi B, penjualan sebelum Anda ganti bintang iklan 3350, sesudah Anda ganti bintang iklan menjadi 3325. Di lokasi C, pengaruh penggantian bintang iklan tidak mempengaruhi karena penjualan sama 550 dan 550 sesudah Anda ganti bintang iklan. Langkah pertama, merumuskan hipotesa H0 probabilitas sama dengan 0,5, artinya nilai penjualan barang sebelum dan sesudah mengganti bintang iklan sama. Kemudian H1, probabilitas lebih besar 0,5. Nilai penjualan sesudah mengganti bintang iklan lebih besar daripada sebelum diganti bintang iklan. Langkah kedua, menentukan taraf nyata alfa, dalam hal ini 5%. Langkah ketiga, menentukan frekuensi tanda yang diobservasi dengan cara memberikan tanda positif dan tanda negatif seperti pada tabel berikut. Di lokasi A, kita hanya melihat selisih, apakah positif atau negatif. 160 dikurang 151 positif, 3325 dikurang 3350 negatif. Kita tidak melihat selisihnya berapa. Kita bisa dari sebelum ke sesudah, 151 dikurang 160, 3350 dikurang 3325. Tetapi kita harus konsisten. Tanda positif itu ada sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tanda negatif 4, yang tanda 0, 1, tanda 0 ini diabaikan, sehingga yang N di sini 10, jumlah sampel sekarang menjadi 9, karena tanda 0 itu diabaikan. Maka jumlah sampel di sini menjadi 9. Kemudian nilai R di sini dapat kita lihat, mana yang paling kecil, yang tanda positif atau tanda negatif. Tanda negatif itu ada 4, tanda positif itu ada 5, maka yang paling kecil itu adalah 4. Maka nilai R di sini adalah 4. Langkah berikutnya, menentukan probabilitas hasil sampel dengan menggunakan rumus probabilitas binomial. Maka nilai R 4 karena jumlah tanda yang paling kecil tadi. Dan di sini N9, nilai R dan N ini kita masukkan ke rumus di sini, yaitu rumus probabilitas binomial. C ini kombinasi, P ini nilai peluang sukses, Q ini nilai peluang gagal. Di mana Q ini sama dengan 1 dikurang P, maka kita masukkan angka R dan N. R itu 4, N itu 9, nilai peluang di sini 0,5, 1 dikurang P, berarti 1 dikurang 0,5, kemudian ini 9 dikurang 4, ini pangkat ini, N dikurang R. Maka 5 di sini, probabilitas binomial itu sama dengan 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 9 dikurang 4 faktorial dikali 0,5 pangkat 4 dikali 0,5 pangkat 5. Maka didapat di sini 0,25. Nilai 0,25 menunjukkan peluang 4 lokasi yang mengalami penurunan nilai penjualan barang sebelum dan sesudah mengganti bintang iklan sebesar 25%. Langkah berikutnya, jika alfa lebih kecil dari peluang hasil sampel diterima 0, jika alfa lebih besar
dari probabilitas hasil sampel ditolak H0. Alpha di sini 0,05 lebih kecil dari probabilitas hasil sampel 0,25 yang kita dapat, artinya diterima H0. Artinya penggantian bintang iklan untuk barang yang kita jual tidak perlu. Uji tanda Uljokon, perbedaan uji tanda Uljokon dengan uji tanda yang tadi. Dalam uji tanda yang tadi, kita hanya melihat beda positif atau negatif. Dalam uji tanda uji Uljokon ini, kita melihat besarnya perbedaan. Tahapan pengujian dalam uji Uljokon ini ada 6. Yang pertama, merumuskan hipotesa. Yang kedua, memilih taraf nyata. Ketiga, menentukan nilai kritis. 4. Menentukan nilai statistik Uljokon dengan cara membuat perbedaan data berpasangan tanpa memperhatikan tanda. Yang kelima, memberikan ranking tanpa memperhatikan tanda, kemudian memisahkan nilai ranking yang positif dan negatif. Yang keenam, menjumlahkan nilai ranking yang positif dan negatif. Nilai terkecil merupakan nilai statistik Uljokon. Untuk menentukan keputusan, jika nilai statistik Uljokon lebih kecil dari nilai kritis, maka ditolak H0 dan diterima H1, begitu sebaliknya. Dari data sebelumnya, kita disuruh menguji pernyataan yang mengatakan bahwa nilai penjualan barang lebih kecil sebelum merubah bintang iklan. Langkah pertama, merumuskan hipotesa H0 sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan penjualan sebelum dan sesudah mengganti bintang iklan. H1 tidak sama dengan 0, berarti ada perbedaan nilai penjualan sebelum mengganti bintang iklan. Langkah kedua, menentukan alfa 5%. Langkah ketiga, menentukan nilai statistik. Nah, untuk menentukan nilai statistik, kita buat dalam tabel seperti ini. Kita lihat perbedaan. Pada lokasi A, selisihnya itu min 9. 151 dikurang 160. Kemudian pada lokasi B, selisihnya itu 25. 3350 dikurang 3325. Pada lokasi C, selisihnya 0. Dan seterusnya. Setelah kita lihat bedanya ini, abaikan tanda minus. Kemudian kita urut dari angka terkecil ke terbesar. Yang paling kecil di sini 9, maka peringkat 1. Kemudian, setelah 9, 15, maka 15 ini peringkat kedua. Setelah 15, angka 25. Angka 25 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Angka 25 ini ada pada peringkat 3, 4, 5, 6. Karena peringkat 1 tadi angka 9, peringkat kedua angka 15, angka 25 ada 4 ini, 25, 25, 25, 25. Maka untuk menentukan peringkat ini, jumlahkan ini semua. 3 ditambah 4, 7. Ditambah 5, 12. Ditambah 6, 18. Anda bagi 4, 4,5. Masing-masing ini menjadi peringkat 4,5. Itu di sini 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Maka langkah berikutnya peringkat ke-7. Kita lihat setelah 25, angka berapa lagi? Yaitu angka 50. Setelah angka 50, angka berapa lagi? Angka 75, dan seterusnya. Dapatlah semua ini peringkat. Nah, tadi kita pisahkan. Yang tanda negatif itu tadi, kita masukkan ke kelompok ini. Yang positif kita masukkan ke kelompok ini. Maka, langkah berikutnya melihat jumlah peringkat yang paling kecil di sini adalah 19. Inilah yang menjadi nilai statistik yang akan dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel Uljokon sebesar 5. Seandainya ini 10, maka ini menjadi nilai statistik. Tapi yang paling kecil di sini 19, inilah yang kita bandingkan dengan tabel Uljokon. Dari data sebelumnya, ujilah pernyataan yang mengatakan bahwa nilai penjualan barang lebih kecil sebelum merubah bintang iklan. Maka H0 di sini lebih kecil dari 0, kemudian H1 lebih besar 0. Artinya setelah ada bintang iklan, penjualan lebih besar. Langkah kedua, menentukan alfa 5%, uji satu arah berarti, kemudian menentukan nilai statistik, kita dapat dengan cara sebagai berikut. Di sini ada 10 lokasi.
Perbedaan uji ini dengan uji tanda. Dalam uji tanda, kita hanya melihat selisih, nilai positif atau negatif. Dalam uji tanda uji cokon ini, kita melihat besarnya selisih tersebut. Langkah pertama, Anda perhatikan selisih ini. Dapat di sini. Perhatikan beda ini. 151 dikurang 160 min 9, 3350 dikurang 3325, 25, ini dikurang ini 0. Nah, angka 0 ini abaikan sehingga yang tadi jumlah N di sini 10 sekarang menjadi 9. Setelah Anda mengetahui nilai beda selisih ini semua, abaikan tanda minus. Nanti tanda minus ini Anda letakkan kepada di kolom di sini. Kemudian setelah Anda abaikan tanda minus, Anda perhatikan angka paling kecil. Angka paling kecil 9, maka ini menjadi peringkat pertama. Kemudian setelah angka 9 ada angka 15, ini menjadi peringkat kedua. Jadi peringkat pertama sudah, peringkat kedua sudah. Setelah angka 15, angka berapa lagi? Angka 25. Angka 25 ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, mereka sebenarnya ini mengisi peringkat ketiga, 4, 5, peringkat ke-6. Itulah yang mereka isi. Tapi karena nilainya sama, maka jumlah peringkat ini kita jumlahkan. 3 tambah 4, 7, ditambah 5, 12, ditambah 6, 18. Dibagi 4, 4,5, maka masing-masing mereka ini menjadi peringkat 4,5. Ini peringkat 4,5, kemudian ini peringkat 4,5 karena tadi dia ditanda negatif. Ini peringkat 4,5, tadi tanda positif. Ini peringkat 4,5 pada daerah yang negatif karena tadi sumbernya negatif. Setelah angka 25, angka 50, maka angka 50 ini ada pada peringkat ke-7 pada daerah ini. Setelah angka 50, angka berapa lagi? Angka 75, ini menjadi peringkat 8, demikian seterusnya. Maka jumlah peringkat ini ada jumlahkan. Di sini 19, di sini 26. Maka jumlah peringkat paling kecil adalah 19 ini. Inilah yang disebut sebagai nilai statistik. Dan ini yang kita bandingkan dengan tabel Ulis-Cokon dengan alfa 5% dan N9, itu sebesar 5. Dari mana 5 ini? Dari sini. Inilah tabel Ulis-Cokon, alfa 0,05, N9. Mengapa 9? Karena tadi awalnya 10. Tapi karena ada angka 0 menjadi 9, maka didapat 5. Nilai Ulis-Cokon untuk alfa 0,05 dan N9 sama dengan 5, yaitu nilai kritis 5 di sini. Kemudian 19 tadi kita dapat nilai statistik Ulis-Cokon 19. Lebih besar dari nilai kritis 5, maka H0 diterima, artinya nilai penjualan sebelum diganti bintang iklan lebih kecil. Tolong ya diingat, penerimaan H0 menunjukkan tidak cukup bukti untuk menolak H0 dengan sampel yang ada. Itu pengertian penerimaan H0. Statistika ada dua, satu yang parametrik, kemudian yang kedua non-parametrik. Dalam non-parametrik, ukuran sampel kecil sehingga distribusi sampel atau populasi tidak mendekati distribusi normal. Sementara dalam parametrik, ukuran sampel itu besar dan distribusi normal. Kemudian dalam non-parametrik, apabila hasil pengukuran menggunakan data ordinal dan data nominal, sementara dalam parametrik, data menggunakan data rasio ataupun data interval. Kemudian dalam non-parametrik, lebih sederhana. Mengapa lebih sederhana? Karena jumlah sampel bisa kecil. Memang kesimpulan kurang akurat dibandingkan dengan menggunakan parametrik. Sekarang kita masuk uji Kruskal-Walsh. Dalam Kruskal-Walsh test ini dikenal juga dengan analisa varian atau ANOVA untuk data berperingkat ordinal. Jadi dalam statistika parametrik ada juga ANOVA, tetapi itu untuk data rasio.
Kemudian yang di sini data berperingkat atau ordinal. Pengertian data berperingkat atau data ordinal, data itu bentuk urutan. Misalkan juara 1, juara 2, juara 3. Kemudian SMP, SMA. Uji ini tidak memerlukan asumsi seperti ANOVA dalam parametrik. Analisa varian atau ANOVA ini dipergunakan untuk dua hal. Pertama, membandingkan dua atau lebih nilai rata-rata populasi secara bersamaan atau simultan. Kedua, melihat apakah varian dari populasi tersebut sama. Langkah-langkah pengujian Kruskal-Walsh ini, yang pertama, kita merumuskan hipotesa. Dalam hal ini, H0, rata-rata populasi pertama sama dengan rata-rata populasi kedua sama dengan ketiga, dan seterusnya. Hipotesa alternatif. Jika di atas sama dengan, di sini tidak sama dengan. Berarti ada perbedaan. Jika H0, tidak ada perbedaan. Langkah kedua, memilih taraf nyata atau alfa. Uji ini menggunakan distribusi C kuadrat atau C square dengan derajat bebas K dikurang 1, di mana K ini adalah jumlah kategori. Yang ketiga, menentukan nilai uji Kruskal-Walsh. Nilai uji Kruskal-Walsh ini dinyatakan dengan H dan dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan 12 dibagi N dikali N tambah 1. N ini, N besar ini, penjumlahan jumlah sampel kelompok pertama, jumlah sampel kelompok kedua, dan jumlah sampel kelompok berikutnya. Itulah N besar. Sementara N kecil ini adalah anggota sampel kelompok pertama, anggota sampel kelompok kedua, anggota sampel kelompok ketiga. Yang dimaksud dengan sigma R1, sigma R2, sigma RK. Sigma R1 ini adalah jumlah peringkat dari sampel pertama. Sigma R2 ini jumlah peringkat sampel kedua. Kemudian dikurangkan 3 dikali N besar ini, penjumlahan N1, N2, dan seterusnya ditambah 1. Inilah untuk mencari nilai H. Bagaimana mencari nilai R? Yang pertama, semua sampel digabung menjadi satu. Misal, sampel itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga. Semua sampel itu digabung menjadi satu kelompok. Kemudian setelah digabung, nilai yang sudah digabung diurut dari yang kecil ke yang besar. Kemudian yang ketiga, setelah diurut, maka nilai urut itu diganti dengan peringkat dari yang kecil ke yang besar. Dan untuk nilai yang sama digunakan peringkat rata-rata. Artinya gini, ada 2 orang yang bernilai 5. Maka kedua orang ini, peringkatnya itu dijumlahkan dibagi 2. Kemudian yang langkah keempat, nilai peringkat dijumlahkan sesuai dengan sampel masing-masing. Nilai ini yang menjadi nilai R. Langsung kita buat contoh. Anda ingin melakukan diversifikasi mie. Sebelum melakukan, Anda melakukan uji pasar. Anda ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai penjualan setelah melakukan diversifikasi. Bentuk diversifikasinya adalah mie rasa manis, mie rasa pahit, dan mie rasa asin. Untuk itu Anda mengambil sampel nilai penjualan di 5 kabupaten seperti tabel berikut. Kabupaten A, B, C sampai dengan Kabupaten O. Jadi, ini kelompok sampel yang pertama, ini kelompok sampel yang kedua, ini kelompok sampel yang ketiga. Untuk kelompok sampel pertama, mie rasa manis. Di Kabupaten A, penjualan 30M, 110M. Kemudian, untuk sampel kelompok yang pahit, di Kabupaten G, penjualan 255M. Di Kabupaten H, penjualan 155M, dan seterusnya. Untuk kelompok sampel mie rasa asin, di Kabupaten L, penjualan 50M, dan seterusnya. Inilah nilai penjualan masing-masing 3 kelompok sampel. Berarti 3 di sini kategori. Kategori manis, kategori pahit, dan kategori asin. Jumlah sampel di sini 1, 2, 3, 4, 5.
Untuk yang manis ini 5, yang pahit 5, untuk yang asin 5. Apakah ini harus sama? Tidak, bisa beda. Bisa di sini 5 sampel, bisa di sini 8, bisa di sini 9. Tapi dalam kasus ini kita buat dulu sama. Langkah pertama merumuskan hipotesa H0, yaitu rata-rata mie rasa manis sama dengan rata-rata mie rasa pahit dan sama dengan rata-rata mie rasa asin. Artinya di sini penjualan ketiga rasa ini sama. Sementara hipotesa alternatif di sini dibuat tidak sama. Nah, mengapa yang H0 ini dibuat sama? Kembali saudarakan di sini, konsep daripada H0 itu yang diharapkan peneliti untuk ditolak. Yang diyakini peneliti itu adalah H1. Langkah kedua menentukan taraf nyata, dalam hal ini alfa 5%. Nilai chi-square tabel dengan derajat bebas jumlah kategori dikurang 1. Jumlah kategori di sini ada 3, rasa manis, rasa pahit, rasa asin. Maka 3 dikurang 1, maka derajat bebas itu sama dengan 2. Nilai chi-square adalah 5,99. Dari mana ini? Ini cuplikan daripada tabel chi-square. Apa 5% yang ini? Kemudian derajat bebas 2, dapat nilai chi-square ini 5,9915. Yang ketiga, menentukan alat uji. Inilah alat uji untuk uji Kruskal-Walsh ini. Nah, semua sampel digabung menjadi satu. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan data dan pemeringkatan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian dibuat peringkat seperti pada tabel berikut. Jadi, nilai penjualan mie rasa manis, pahit, asin tadi itu semua kita gabung. Setelah digabung, yang nilai pertama paling kecil ini 30, 50, 90, 110 dan seterusnya, kita urut dari yang kecil hingga yang besar. Mengapa kita urut? Untuk membuat peringkat. Contoh, yang paling kecil ini 30. Ini peringkat 1. Setelah 30, 50, ini peringkat 2. Kemudian setelah 50, 90, peringkat ketiga. Kemudian setelah 90, 110. Di sini 110 itu ada 2. Nah, bila mereka jangan ribut, jika yang 110 ini kita berikan dia peringkat 4, ini akan marah. Jika ini kita buat yang keempat, ini akan marah. Biar mereka jangan marah, maka yang peringkat 4 ini ditambahkan dengan peringkat 5, 9 dibagi 2, maka mereka berdua ini menjadi peringkat 4,5, 4,5. Maka setelah angka 110 ada angka 155. Nah, ini menjadi peringkat ke-6, bukan peringkat ke-5 lagi, karena peringkat ke-5 dan 4 itu sudah bagian daripada titik ini. Maka ini peringkat ke-6, kemudian setelah 155, 200 ini peringkat ke-7 dan seterusnya. Setelah kita buat peringkat, maka kita menjumlahkan peringkat berdasarkan kelompok sampel. Tadi kelompok sampel ini, kelompok sampel untuk mie rasa manis, pahit, dan asin. Seperti tabel berikut. Tadi yang 30 ini dari rasa manis ini, kemudian yang ini 110 ini 4,5 dari rasa manis. Kemudian yang 1250 ini dari rasa manis. Artinya yang 30 ini yang ini. Pak, yang 50 ini mana? Yang 50 ini tadi itu dari rasa asin. Yang 50 ini tadi mie rasa asin ini. Peringkat 2 dia di sini. Yang 90 ini di sini di peringkat ketiga. Nah, kita perhatikan itu dari mie rasa asin. Dengan kata lain, jumlah peringkat untuk masing-masing kelompok sampel ini dijumlahkan, ini 44,5, ini 48, ini 27,5. Inilah nilai R1, R2, R3, atau nilai peringkat untuk mie rasa manis, rasa pahit, dan nilai peringkat mie rasa asin.
Maka langkah 4 menentukan daerah keputusan. Rumusnya yang ini. Nah, kita munculkan data yang tadi di sini untuk memasukkan ke rumus di sini. Nah, di sini N besar 15. Itu penjumlahan anggota sampel pertama, anggota sampel kedua, anggota sampel yang ketiga. Kemudian 44,5 ini jumlah peringkat sampel mie rasa manis. 48 ini jumlah peringkat sampel rasa pahit. Kemudian 27,5 ini jumlah peringkat mie rasa asin. Nah, kemudian di sini 3 ini rumus, N besar ini 15, N1 tambah N2 tambah N3. Ini. Kemudian dapat 2405. Maka 2405 ini sebagai hak hitung. Nah, ini kita masukkan kepada pengujian. Nilai kritis untuk alfa 5% tadi sudah kita lihat 5,99, sementara yang kita hitung itu 2405 jatuh pada daerah penerimaan H0. Maka dengan demikian, keputusan itu, C-square hitung berada pada daerah terima H0, artinya nilai penjualan dari ketiga rasa mie tersebut tidak berbeda. Pertanyaan, apa perlu Anda melakukan diversifikasi produk? Tidak perlu, karena tidak ada perbedaan penjualan. Contoh atau latihan berikutnya, dalam percobaan untuk menentukan sistem pembelajaran yang terbaik, dilakukan penelitian. Datanya setelah dikodekan, saya ulangi, datanya setelah dikodekan diberikan dalam tabel berikut ini. Gunakan uji Kruskal-Walsh dan taraf nyata 0,05 untuk menguji hipotesis bahwa hasil pembelajaran untuk ketiga model tersebut sama. Ini model pertama, ini model kedua, ini model ketiga. Inilah urutan data setelah dikodekan. Jadi untuk sampel pertama di sini 1, 2, 3, 4, 5. Untuk model pertama, untuk model kedua sampel itu 6, untuk model ketiga sampel itu ada 8. Jadi di sini N besar itu 5 tambah 6 tambah 8. Maka dengan demikian, kita rumuskan dulu hipotesa di sini, rata-rata sistem pembelajaran model pertama, kedua, ketiga sama. Hipotesa alternatif, rata-rata model pembelajaran pertama, kedua, ketiga tidak sama. Langkah kedua, menentukan taraf nyata, alfa 5%. Nilai square kuadrat tabel tadi, K dikurang 1, K ini kategori. Di sini ada 3 model pembelajaran. Model pertama, kedua, ketiga. Maka derajat bebas di sini 3 dikurang 1 menjadi 2, sehingga daerah kritis di sini adalah 5,99. Setelah kita buat tadi jumlah peringkat masing-masing model pertama, model kedua, model ketiga, maka kita masukkan ke rumus H sama dengan 12 dan seterusnya. Maka kita masukkan nilai-nilai yang ada di sini. Di sini N besar itu sama dengan jumlah sampel pertama 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah sampel kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah sampel ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti semua jumlah sampel itu ada sebanyak 19. Ini N besar. Kemudian N1 pangkat 2 ini jumlah peringkat untuk sistem pembelajaran yang pertama. Kemudian jumlah sampel di sini N1 5. Kemudian di sini jumlah peringkat untuk sistem yang kedua 63,5 yang ini. Kemudian jumlah peringkat untuk sistem yang ketiga sebanyak 65,5 dibagi dengan anggota sampel sebanyak 8 dikurang 3. 3 ini rumus ya. Kemudian N besar 19 ditambah 1 dapat 1,66. Nah, ini kita masukkan ke bentuk pengujian. Nilai kritis 5,99 dengan derajat bebas 2, 3 dikurang 1. Kemudian kita hitung tadi di sini. C-square hitung atau H hitung 1,66 jatuh pada penerimaan H0 yang artinya dalam menentukan keputusan karena berada pada daerah terima H0 sehingga sistem pembelajaran ketiga sistem pertama, kedua, ketiga hasilnya sama. Jika ketiga hasil sistem itu sama, pertanyaan, apakah Anda perlu untuk melakukan diversifikasi?